input di rumah. Kalau dari Faisal nggak perlu tapi kalau dari Faisal mau jadi chairman katanya dia karena mau jadi chairman villa ini harus lupa menjadi villa yang mungkin yang 20 M lagi gitu impiannya gitu, maka dia akan dapat. Nah sekarang berapa banyak kita punya dream di rumah, impian kita apa sih kita perjuangkan di waktu kita melangkah nimbang orang. Izin ya. Oh pakai gitu ya. Berapa banyak orang saat ini masih punya dream? Masih ada punya dream? Ya, dreamnya divisualisasikan, ada lihat tiap pagi, ada bisa merasakan setiap pagi, ya itu. Itu yang harus terus diisikan, gitu ya. Jadi kita melangkah dengan feeling. Baru nanti tambahkan feeling kalau 5.000 seperti apa, kalau 10.000 seperti apa. Itu yang di-feelingkan, maka dia akan terjadi. Nah ini kami uji coba baru secara pribadi semua mencobanya gitu. Kami ya astungkare semua rezeki Tuhan yang berikan tak terbatas gitu ya. 7.500, 8.000. Kalau saya 8.000 pasti lahir supervisor 1. Kalau kami 5.000 enggak lahir. Kalau 5.000 enggak lahir. Dia karena dia volume of yang sudah flow, yang sudah resisten. Mungkin teman-teman juga punya angka Pareto sendiri-sendiri gitu. Kalau saya Paretonya adalah kalau saya masih di 5.000 enggak lahir dia. Karena volume point 5.000 itu ada 30 member yang melakukan order. Rata-rata 30 di LV. Dari 5.000 volume. Autorannya. Gitu. Jadi kami itu kalau bilang 2.500 Tuhan berikan tanpa kami order pun sudah 2.500. Untuk 3.500 sudah autoran. Karena efek dari mana? Dari sistem. Nah, saya juga baru paham kurang lebih sekitar 2 bulan saya paham tentang kedahsyatan sistem ini. Di waktu kita mengisi corong-corong sistem tersebut, kita nggak perlu khawatir lagi, dia akan menjadi sendiri secara autoran. Makanya sistemnya harus konsisten, jangan baru seminggu rubah, nggak menjadi. Karena 90 hari kerja pertama itu baru percobaan, 3 kali 90 hari kerja baru dia menjadi sistem tersebut. Itu yang terjadi. Oke, satu udah paham? Perubahan mindset dulu. Itu yang harus dibuat dulu. Bangun rasa, bangun feeling dulu sebelum ke sana. Kalau saya sih mempercayai satu keberlimpahan yang saya percayai. Gitu. Kerja keras bukan tidak harus kerja keras, tindakan itu harus. Tapi dalam diri kami yang sekarang kami pelajari adalah yang kami lakukan kurang lebih 3 tahun terakhir yang kami lakukan adalah kami mau hidup di dunia ini enjoy, senang, bahagia, tapi rezeki mengalir. Bukan tersiksa. Melakukan bisnis Herbalife, pindah dari jualan beras, pindah dari toko minimarket, pindah dari tambak udang, pindah dari gilingan padi gitu ya. Tujuannya di Herbalife kami mau enjoy gitu. Mau betul-betul uang itu hadir gitu ya, dengan bahagia. Maka melakukan Herbalife juga harus betul-betul menggunakan semua 4 pintu penghasilan sehingga semua bisnis itu autoran jadinya. Gitu. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Kira-kira? Kalau belum bisa 2,5, end in mind-nya harus gimana? Nah, gitu. Oke. Ada yang lain dulu? Pola pikir dulu yang paling terpenting. Alit bagaimana? Pola pikirnya seperti yang perlu dirubah. Nah, itu pertama ya batasan. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, sekarang masing-masing kan ada yang belum supervisor semua? Belum supervisor. Oke, yang sudah supervisor sudah bisa 2.500 semua? Berarti besok ke BBC semua ini. Oke, berarti mau melangkah kemana? Ke 5.000? Mau langkahnya ke arah 5.000. Oke. Sekarang yang belum supervisor menjadi supervisor. Mau jadi supervisor. Ya, sekarang sudah berapa? Sudah berapa volume? Sudah diskon berapa sekarang? 35. Berarti tinggal upgrade berikutnya ya. Udah saya 1 bulan udah selesai itu, 2 bulan selesai. Ya, mungkin nanti 35 ini ada stun saya ini boleh cerita nanti ya. Oke. Artinya teman-teman yang paling pertama sekarang adalah sebelum kita next step ke berikutnya adalah coba tuliskan 5 atau 10 hal apa sih yang membatasi kita tidak bisa 5.000 volume. Apa sih yang membatasi kita tidak bisa 5.000 volume? Apa pembenaran setiap hari? Secara kita tidak sadari kita tidak
tidak sadar mengatakan itu. Gitu. Misalnya saya takut orangnya, saya malu orangnya, gitu ya. Baru misalnya, aduh, cuaca tidak bagus, misalnya ekonomi kurang bagus, gitu. Ya misalnya anak saya masih kecil, gitu. Coba apa yang membatasi kita hal-hal tersebut? Ya, ekonomi kurang bagus, Herbalife katanya mahal, gitu. Nah, apa yang membatasi kita? Sudah tahu jawabannya? Nah, jadi kalau kita sekarang lepaskan itu, kita mulai melangkah pasti bisa up ya. Lepaskan hal itu. Itu yang membuat kita terbatas. Kayak seperti terpenjara gitu. Ada pernah dengar itu cerita kuda yang gajah yang dulunya diikat, dicambuk gitu ya. Sehingga di waktu lepas ikatannya juga ya padahal sebenarnya diikat sekarang di kursi dia enggak bergerak gitu. Kenapa? Sudah dipenjara dalam pikirannya dia. Itu stepnya dia. Nah, itu yang kami lakukan, kami rubah dulu, lama proses merubahnya memang. Karena dia berhubungan pada pikiran alam bawah sadar. Ada namanya sel saraf neuron itu dalam sains gitu ya. Tapi kita nggak usah belajar sains hari ini gitu ya. Dari situ perubahannya. Karena kalau kita sudah melakukan lebih gitu, itu sistem nanti akan menjadi satu pembenaran. Wah, ini nggak cocok deh, ini nggak cocok, ini nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Jadi kita bingung. Jadi setiap kita belajar, tambah pergi belajar cari ilmu, tambah pergi belajar cari ilmu, tambah bingung. Mana yang akan dilakukan seperti itu? Tambah bingung gitu ya. Sedangkan saya kalau banyak untuk sharing, saya tidak terlalu banyak untuk technical, karena apapun technical nanti yang dilakukan di sini, itu akan menjadi di waktu kita lepas batasan tersebut. Cuman mungkin alur-alurnya. Nah, 3 tahun saya perbaiki dulu dari mindset. 3 tahun perbaikan mindset, tapi kalau yang di Bali mungkin enggak sampai 3 tahun gitu ya, karena di sini enggak sekeras kita, enggak sekepala batu kita gitu ya. Kita sangat kepala batu waktu itu. Gitu. Sehingga setelah jadi itu baru saya dapat kurang lebih 1 tahun terakhir saya praktekkan tentang modul, bagaimana dia nge-up, pikiran saya sudah bagus, mindset saya sudah bagus gitu ya. Sekarang bagaimana mengembangkan marketing plan Herbalife, sistem Herbalife dari yang namanya lead generation menuju yang namanya closing customer, menuju yang namanya upgrade gitu ya, sampai akan terduplikasi supervisor. Nah, saya fokusnya ke stun. Saya fokusnya membangun stun. Saya belajar dari 3 stun, belajar dari 5 stun, belajar dari 6 stun, belajar dari 7 stun, 8 stun. Nah, sekarang udah masuk 9 stun gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu stun itu adalah supervisor plus line ya. Supervisor plus line kita yang bisa menyelesaikan 2.500 di situ masuknya. Nah, sekarang project saya di 2026 kedua ini sama dengan Alit bilang adalah menambahkan supervisor. Gitu. Menambahkan supervisor, tapi kalau fokus untuk menjadi presiden tim, menambahkan yang namanya angka rata-rata supervisor. Gitu. Itu tugas saya. Gitu. Saya bisa jadi presiden tim tanpa menambahkan supervisor. Dengan cara pertama adalah menambahkan yang namanya angka rata-rata. Kan ada 2 hal untuk naik level. Untuk menjadi G-Team, kalau punya supervisor 1, jadikan 1 orang itu 20.000. Maka Anda menjadi G-Team, kan gitu kan? Gitu. Bisa nggak 1 orang 20.000? Bisa, karena sudah ada yang pernah tercapai, terjadi. Ya, 20.000, 25.000 orang jadi G-Team. Kalau kita punya supervisor 10, nah berapa angka rata-ratanya? Itu butuh 2.000-an sudah terjadi. Nah, sekarang ada yang jadi presiden tim yang lalu, itu hanya 60 supervisornya. Jadi presiden tim gitu. Berarti angka rata-ratanya tinggi kan gitu. Gitu. Nah, saya punya 80 supervisor 3 level. Nah, itu masih angka ratanya cuma 1.000. Kalau dia bisa 2.000, saya up ke 2.000, angka ratanya 3.000, dengan jumlah itu sudah bisa jadi presiden tim saya. Nah, jadi kembali lagi, kita harus tahu tekniknya juga ya tentang sistem. Nanti mungkin Pak Faisal udah lebih paham tentang hal-hal tersebut, tentang angka rata-rata, di mana kita naikkan, di mana kita cari, sudah paham gitu. Nah, dari situ sekarang pertanyaannya tadi Alit adalah untuk upgrade untuk menjadi supervisor kan jadinya. Nah, yang pertama adalah tadi mindset. Yang kedua adalah bahan bakunya dulu ditambahin. Nah, bahan bakunya ditambahin, tapi di waktu kita menambahin bahan baku,
kita sudah harus ready-kan dulu wadahnya. Kalau wadah itu belum rapi, maka kita akan kerja bingung kerja kita. Kita akan memulai dari mana gitu. Kalau wadahnya belum rapi. Ini misalnya NC sudah ada. Dalam NC ini sistemnya seperti apa? Bikin pit club misalnya, bikin kelas-kelas misalnya. Giringnya kemana? Kan kalau fokus kita adalah naik level kan? Fokus kita adalah Herbalife. Memang murni kan semua Herbalife. Kayak saya memang betul-betul tidak ada di situ pembayaran yang beda selain Herbalife. Artinya adalah tidak ada yang bayar personal trainer, tidak ada yang bayar yang namanya minum aqua, tidak ada yang bayar semua bayarnya hanya khusus untuk Polomo Point. Semua bayarnya khusus Polomo Point. Gitu. Kalau ada kok corporate jualan baju di website, nah bagus jadi baju situ gitu. Bahkan botol itu sampai habis-habis kami di Manado. Tidak ada beli botol yang tidak ori gitu. Jadi fokusnya adalah membeli untuk Polomo Point dulu. Jangan ada dua harga dalam NC kita. Agar terjadi Polomo Point tersebut. Nah, sekarang saya melakukan yang namanya NC, yang namanya fitness club yang saya lakukan. Nah, fitness club ini 3 bulan ini kami praktekkan dengan cara duplication camp. Nah, dengan satu NC menduplikasi sponsornya. Siapa head coach-nya di sini? Siapa mentornya? Misalnya Alit. Siapa mentornya di sini? Dari Alit. Kakak. Nah, NC-nya di mana? Yang sama siapa? Gabung dari sini kan? Nah, dari sini Mbok siapa namanya? Mbok Eka. Mbok Eka berapa timnya yang di situ sekarang? Di situ ada 5 supervisor. 5 supervisor. Sekarang levelnya apa? Gate 2500. Berarti kalau 5 itu sudah mau naik berapa cabang sudah? Kalau MC-nya 12. 12. Tapi masih yang masih yang kecil. Berarti yang dari 5 orang nempel tuh sudah bisa 2,5 semua. Belum. Masih dalam MC, terus masih yang 1.000 rata-rata. 1.000 rata-rata. Oke. Nah, sekarang saya juga mau sharing gitu ya. Saya juga mau suka dilihat oleh Dedi Faisal karena ini adalah pilot project juga, teman-teman. Adalah suatu pilot project yang kami lakukan saat ini. Saya saya presentasikan di mana sih kekurangan saya gitu ya. Saya kurangnya di mana gitu naiknya. Ini juga pilot project bagi saya. Tapi 3 bulan ini bisa meng-up kami, mungkin ya kalau Tuhan merestui Astungkaro, mungkin target kami bulan ini 5.000 RO gitu ya. Karena bulan yang 2 bulan lalu 4.000 lebih, karena kemarin situasi yang senasional turun semua. Tapi kemarin saya bisa naik lagi kurang lebih hampir 1.000 RO naiknya lagi gitu. Dan sekarang pilot project saya nanti jadi Faisal juga bisa, karena saya tujuannya kemari bukan sharing, tujuannya saya kemari adalah mempresentasikan kepada Dedi Faisal untuk bisa memblessing saya, untuk bisa memperbaiki di mana salah kami, supaya kami apakah ini bisa dijalankan enggak untuk 90 hari kerja berikutnya. Ya, kebetulan yang saya juga tidak sadar bahwa orang-orangnya ada di saya semua ikut sekarang gitu ya. Jadi metode yang bagaimana tercermin dari satu mopis, satu film adalah meniru meniru leadernya. Leader yang ditiru. Jadi saya makan, mereka ikut makan, saya tidur, mereka ikut tidur gitu. Kecuali ke toilet mereka enggak ikut gitu ya. Jadi dia live TikTok, ikut live TikTok gitu. Kita roadshow, kita ikut roadshow gitu ya. Baru pasang konten, mereka ikut pasang konten, DNC ikut DNC. Bahkan sekarang ke BBC mereka ikut juga gitu ya. Sekarang ini buktinya adalah dari awal kami dari Polomo Point 0 gitu ya, yang tidak produktif, sampai mereka bisa ngikut sekarang. Gitu. Sampai mereka ngikut sekarang. Gitu. Ngikutin terus. Berarti kalau saya enggak tidur gitu ya. Kalau saya enggak masuk hotel, mereka enggak masuk hotel gitu ya. Saya dalam hotel, mereka juga dalam hotel gitu. Sampai begitunya. Ngikutin. Itu namanya follow the leader. Nah, ini konsep dasarnya adalah duplication camp. Nah, duplication camp ini adalah metode membangun nutrition club secara bersama-sama. Mungkin 1 sampai 4, 1 sampai 10 tergantung dari besar nutrition club kami yang akan ditentukan, ya. Nah, dalam satu sistem yang terarah dengan memiliki tujuan. Pastikan ada tujuannya dulu.
gitu ya. Nanti saya bisa kirimkan nanti materi saya ini. Nah, mempercepat hasil, tujuannya untuk mempercepat hasil, yaitu volume point dan income kami, gitu. Income para tim kami, mempercepat pembelajaran, menciptakan sistem yang bisa diduplikasi. Jadi artinya mereka di situ bukan hanya, banyak kan mindset berubah, bukan hanya disuruh kerja, tapi di situ tujuannya betul-betul belajar. Bukan hanya mencari income di Herbalab, tapi selama duplication camp itu mereka fokusnya belajar. Supaya menjadi, kayak Eric War bilang, supaya menjadi profesional. Nah, banyak enggak di waktu kita bukakan NC mereka enggak bisa closing orang, berasa enggak bisa buat HOM, betul enggak? Gitu. Maka sekarang kami kumpulkan lagi kembali. Nah, fokus utamanya adalah belajar, praktek, konsisten, dan duplikasi. Gitu. Kalau dulu-dulu kan, dan sekarang pun masih ada banyak orang, kalau kami meeting dengan Budame, meeting press team, Bapak fokusnya apa? Fokus saya masih memperbaiki base customer dulu. Fokus saya belum sampai di situ Budame. Saya masih fokusnya belum bisa untuk up RO. Saya mau fokus baru bagaimana bisa menambahin dulu orang. Gitu. Di saya tetap saya berpikir adalah belajar, praktek, konsisten, dan duplikasi. Karena kalau nggak begitu kapan jadi presiden tim begitu kan, kapan naik level gitu, itu nambahin maksudnya. Jadi ada in out-nya. Nah, yang kedua adalah syarat untuk bergabung di duplication camp. Tadi yang pertama ini sudah paham, satu NC yang dikerjakan sama-sama. Dah? Gitu. Nah, sekarang syaratnya. Syarat utama adalah memiliki 1000 volume point. Jadi kalau supervisor yang mau gabung atau member yang mau gabung ke dalam duplication camp kita adalah harus punya 1000. Enggak, semua yang apapun, yang penting 1000. Jadi bukan SC ya, tapi 1000. Bukan levelnya dia 1000, bukan. Misalnya dia sudah 1000 2 bulan lalu, SB, bukan, tapi 1000 volume point masuk ke dalam kotak. Awal pertama. Pertanyaannya, boleh enggak coach? Orang ini kok rajin, orang ini banyak waktu, orang ini disuruh kemana-mana mau, player rajin, tapi dia enggak punya uang. Boleh enggak coach mau masuk duplication camp? Enggak boleh. Enggak bisa. Kenapa? Mindsetnya pasti bobrok. Ya, mindset bobrok, baru tidak ada connection antara semesta dia. Barangnya masih di PUC, nggak tahu siapa yang punya itu. Kalau sudah di rumah kan kita, oh ini sudah customernya, sudah ada namanya di SIG katanya orang-orang dulu bilang. Gitu. Ya. Dan wajib para supervisor atau head coach-nya, mentornya harus berani mengorder. Pernah nggak ngorder 1000 satu kali? Ya, harus biasakan. Order 1000 satu kali. Jangan nyicil ada 200, mentang-mentang ada KRC di sini, PUC. Nggak bisa, nggak akan nular di situ. Harus berani melakukan order. Oke, wajib 1000 volume, aktif hadir di klub pagi dan sore. Aktif. Kalau yang part time bagaimana? Dia minta sesi yang mana? Sesi sore atau sesi pagi? Gitu. Oke. Baru wajib menjalankan DMO, Daily Method Operation, DMO. Maka kan pertanyaan yang kemarin di sana adalah, saya, siapa namanya ini kemarin? Yang kemarin asistennya itu, yang coachnya? Hen. Saya coach kesusahan, saya ke STS sudah bolak-balik ke sana kemari, cuma saya bingung cara cari customer bagaimana. Mudah saja, apa yang mau pelajari di STS? Use where talk. Itu wajib dilakukan. Gitu. Kalau nggak lakukan, nggak dapat. Gitu. Sama dengan contoh sekarang, ibu ya kerja, masuk ke kantor, diterima kerja. Digaji 5 juta sebulan, digaji 10 juta sebulan misalnya. Dikasih kan? Apa kerja saya sekarang? Sampai di kantor kamu digaji 5 juta. Gitu, sama dengan ini, videografer ini. Digaji misalnya kan sama Pak Faisal. Apa kerjanya? Dia harus bikin, setiap ada orang video. Dia nggak lakukan, dia tidur. Jadi dapur ngopi. Kira-kira dapat nggak gaji dia? Nggak dapat, diberhentikan. Sama dengan dia nyerahkan 1000 volume. Mentor, saya udah 1000 volume. Tapi dia tidak melakukan metode. Aduh mentor, mohon maaf, anak saya nangis mentor, mohon maaf ini saya tidak bisa. Kalau 1, 2 kali, ya 3 kali, itu wajar. Karena tujuan duplication camp adalah saling bekerja sama. Sama dengan mereka. Ya, oh Jane, Coach Jane sibuk kemana? Ke kos-kosan, nggak bisa mentor hadir ya, kos saya ada, bisnis saya yang lain ada ini. Oke, siapa yang bantu? Tolong bantu Coach Natalia. Coach Natalia yang bantu. Itulah tujuan duplication camp. Gitu. Kenapa harus dikerjakan bersama? Agar bisa membantu orang yang tidak bisa. Gitu. Gitu. Di situ. Jadi wajib, di sini wajib menjalankan DMO, Daily Method.
Oke. Membayar iuran, kalau di kami, kalau iurannya nanti ditentukan masing-masing ya. Kami 250.000 cuma. Ya, 250.000 sudah pakai air sama-sama, sudah pakai pisang sama-sama. Es batu sama-sama. Ya. Nanti kalau saya akan pilot project saya berikutnya untuk nyewa ruko misalnya satu headquarters saya nyewa ruko, itu kami akan bagi sewanya. 1 juta sebulan kan murah daripada kita nyewa sendiri kan gitu. Nah, itu lain hitungannya lagi. Kalau ini kan dia terserah lah, fleksibel kan dari kita. Gitu. Nah, tujuannya apa? Kenapa harus ada syaratnya? Menyaring yang serius itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun komitmen. Yang ketiga adalah menjaga kualitas tim di situ. Saya juga baru sadar, ternyata yang saya bawa sekarang inilah kualitas tim saya sekarang. Jadi dia, saya tidak sangka loh ini barang ini dia, orang yang dipoto ini yang memang saya dari Makassar, iya ya, ini yang ikut saya kemari ini orang yang duplication camp. Bayangkan ada 14 supervisor saya yang 2.500 elit tim kami. Tapi yang hadir ini, orang ini yang buntut hari-hari ngikutin saya pagi siang sore. Yang lain itu bahkan tim saya. Kalau yang adik saya memang dia mau melahirkan tanggal 17, nah mungkin dia berangkat kan begitu. Yang lain income-nya 30 juta, saya di Gorontalo mohon maaf mentor tak berangkat. Oke, yes you're right. Ya, betul, dah silakan. Saya nggak berani memaksa juga sekarang. Nggak kayak zaman dulu, saya stres, anxieties dibikin saya. 8 bulan saya kena penyakit cemas. Gara-gara apa yang saya inginkan mereka nggak penuhi. Cemas sendiri. 8 bulan saya nggak berani keluar bawa mobil. Oh gitu ya? Iya. Iya. 2020. Nah, Pak Faisal ketemu di spektakuler ini dikasih minum itu produk Herbalife untuk probiotik itu. Saya dipegang oleh Pak Yus waktu itu. Karena apa? Level energi kita yang ketiga ini, ya kalau di Hindu bilang cakra kita yang ketiga ini mengontrol orang lain. Kalau di umum kita bilang level energi. Level energi 1, 2, 3 ini yang terburuk. Dia kelenjar final ini. Kelenjar apa namanya? Kelenjar energi dibilang kalau course ini. Kalau di Hindu kan sudah terpampang betul-betul itu tentang cakra gitu ya. Seperti itu. Nah, itu syarat keduanya, yang kedua. Yang ketiga, target duplication camp. Harus punya target. Karena dia kelas, ada kelulusan. Nanti kita akan togakan mereka. Ini belum lulus ini. 1, 2, 3 belum lulus ini. Kenapa belum lulus? APL-nya belum selesai. Gitu. Syaratnya target selama 2 bulan, target 2 bulan pertama adalah bisa 2.500 volume poin. Yakin nggak bisa 2.500 dia bulan kedua? Teman-teman. Kenapa yakin? Karena di waktu dia bergabung sudah 1.000 volume poin. 1.000 volume poin, 1.000 volume poin, punya 10 customer dengan 1.000 itu. Bulan depannya dia 1.000 lagi, customernya 1.000, 2.500. Maksudnya. Nah, sekarang saya pilot project di Luwuk. Ini bulan pertama. Ada 2 orang supervisor yang masuk 1.000. Nah, kita lihat bulan depan apakah dia menjadi 2.500. Cuman mau lihat nanti trackingnya. Apakah dia melakukan metodenya enggak. Dari dia bangun pagi, dari dia to the list, dari dia afirmasi, dari dia namanya visualisasi, dari ibadahnya, dari sholatnya. Itu harus betul-betul ditanyakan. Nanti baru dari actionnya. Dari actionnya. Nah, baru target 3 bulan sampai selanjutnya lulus 15 sampai 20 customer aktif. Ya, target selanjutnya kurang lebih 3 kali 90 hari kerja adalah lolos APL. Kalau ini sudah selesai, mereka sudah dinyatakan lulus dan mereka sudah boleh untuk membuka duplication camp sendiri, gitu. Ya. Nah, baru target ininya ya. Nah, kenapa penting supaya coach tidak hanya ikut-ikutan? Kan banyak orang cuma ikut-ikutan, ya. Tapi benar-benar bertumbuh dan menghasilkan. Ada enggak orang yang setelah itu enggak serius? Ada, dia enggak mampu ya dia out, keluar. Enggak bisa. Nah, sekarang ada bertambah berapa kita sekarang? Ada bertambah setelah ICT closingnya apa? Closingnya duplication camp. Kan banyak orang setelah STS, banyak mau bisnis mau kemana? Enggak punya kan? Pak Ernest bilang, enggak punya tuh Pak Linggata. Sekarang saya mau bisnis habis STS. Bagaimana caranya? Bingung, bagaimana caranya? Suruh ngomong, suruh apa gitu. Kalau kami sekarang jelas, habis STS, bahkan belum STS, bahkan masih hari ke-10 di NC. Kalau kakak mau bisnis, syaratnya adalah 1.000 volume. Ini kakak, ini lubangnya, ini lemarinya, ini di sini kakak bergabung kepada kami. Ada namanya grup bisnis kami. Gitu. Masuk locker. Langsung masuk bimbingan. Ini kertasnya, ini modul TikTok, ini modul ininya kertas yang untuk kamu lakukan setiap hari. Kamu punya media sosial belum enggak?
belum punya media sosial, bikin media sosial, apa TikTok. Postingnya bagaimana? Posting 5 postingan, posting 3 postingan, posting tentang edukasi, posting bagaimana cara? Posting nggak sembarang dulu 90 hari kerja, yang penting bisa posting dulu. Makanya kan setelah STS, diukur, saya minat bisnisnya. Belum 1 kali 24 jam, 17 juta kemari, langsung 1000 masuk bimbingan. Biasanya kalau orang baru nggak perlu dia ber-DMO jemur-jemuran, kan jadi dia cuma cari 10 orang COE-nya, lakukan check party, lakukan undang ke MC, selesai. Jadi sudah ada modulnya di situ. Nah, baru yang selanjutnya ini adalah metodenya. Metodenya dari media sosial. Sekarang memang hampir 80% media sosial. Nah, kenapa media sosial kami kayak live TikTok-nya Coach Darmi itu banyak datang orang lokal. Orang lokal enggak. Kan orang berkata kalau pakai TikTok atau media sosial kan customer-nya jauh terbang kan? Kami enggak sampai sekarang. Ini berapa leads masuk ini Astung Karung? Kami di sini ini sudah di closing oleh asisten kami. Kami di sini sudah berapa closingan? Tadi pagi 1. Ya. Kemarin 2, tadi pagi 1, ini sebentar lagi datang lagi 1. Itu dari mana? Dari medsos. Masih ada masuk leads lagi. Orang mana semua? Semua orang Manado. Semua orang Manado. Kenapa? Satu, yang pertama adalah hold image. Kami selalu meng-hold image adalah ya Tuhan, datangkan orang-orang di kota Manado sini image-nya. Yang kedua, datangkan orang-orang yang punya duit dalam NC kami. Di otak kami itu yang datang ke sana yang orang yang punya duit. Yang nggak punya duit nggak usah datang dah ke NC kami. Itu yang kami klaim sudah kami isi kurang lebih 3 tahun. Maka yang datang itu punya duit. Ini, Astung Karung, puji Tuhan, mereka itu closingnya, kalau mereka closing, saya sembunyi. Fernando, saya sembunyi. Kenapa sembunyi? 6 juta, 7 juta, ini 1 kali closing 8 juta. Aduh, saya bilang ini orang-orang ini. Saya juga kadang-kadang sudah, sebentar dia, 1 orang ini sampai 35 juta water, cuma untuk minum sendiri. Karena kekuatan mereka, tapi kan dirawat, udah turun 8 kilo, udah turun 10 kilo, dia senang, semua kolagen. Core-nya media sosial. Nah, media sosial yang seperti apa? Yang original semua. Yang suka FYP apa? Kalau di Facebook. Lebih pro. Yang suka FYP yang suara aslinya. Cuma isi tagline tulisan saja. Makanya kan FB Pro itu kan semua bikinnya apa? Dengan suara-suara asli kan? Itu singkat. Nah, setiap hari wajib posting edukasi. Yang pertama adalah konten edukasi. Kedua adalah aktivitas di klub, ketiga testimoni, lifestyle sehat, dan live TikTok. Makanya aktivitas di NC setiap hari harus dikumandangkan itu di media sosial. Orang berolahraga, ada tulisan cuma singkat. Tapi kalau nggak pernah diperlihatkan aktivitas NC, cuma orang-orang konten apa jadi influencer seperti kita. Kayak Coach bilang jadi influencer seperti kita. Banyak sekali masuk. Ya. Tapi kalau nggak kuat, orang akan jadi endorse. Iya. Banyak deh. Banyak sekarang orang Herbalife jadi endorsement. Seperti itu. Jadi malah sekarang orang mau itu yang nyata, yang orang lagi olahraga, yang lagi minum nutrisi, itu yang kita perlihatkan. Gitu. Jarang, cuma saya saja kadang-kadang iseng-isengan kalau di Instagram saya, email saya memang lead jarang masuk, yang masuk lead sama dia, media sosialnya dia. Gitu. Baru tujuannya apa? Untuk membangun trust, keyakinan dari orang, baru untuk menarik lead setiap hari. Lead generation dulu masuk. Itu yang kami kasih metodenya, baru secara offline metodenya adalah roadshow bersama tim, ya bisa bersama tim, bisa individu, baru di mana tempatnya di lapangan. Kami semua pakai gratisan dulu, tidak berbayar. Gitu. Di lapangan itu pun kami tidak pindah-pindah, cuma kami rubah aja pola pikir kami tentang present moment. Kami pakai tools present moment. Gitu. Jadi kalau teman-teman pergi ke Manado melakukan player nimbang, tidak perlu pakai ilmu present moment. Sudah pasti present karena tidak ada program di situ. Pasti unknown, pasti unknown state, kan? Tapi kalau di sini di lapangan di Renon yang setiap hari misalnya dilihat, itu betul-betul tarik nafas, present, blokir masa lalu, blokir masa depan, info sehat. Kalau tidak, jangan-jangan om ini kemarin kasih dia buang, sudah 2 kali kasih, tidak akan kasih. Itu harus pakai tool present moment. Gitu. Present moment itu kekuatannya luar biasa. Karena kenapa? Ego not deal success. Ayo Pak Faisal bilang,
Ego is bego. Ego not deal success. Saya bingung kok ego tidak akan pernah merestui kita sukses. Saya cari-cari, saya baca buku present moment kan. Kalau bakal buku, oh ternyata letaknya di present moment. Kenapa ego tidak pernah setuju dengan kita sukses? Karena selalu kalau kita pergi ke masa lalu, maka ego akan masuk. Keakuan akan masuk. Itu. Kalau kita pergi ke masa lalu. Makanya ego tidak pernah deal sukses. Di waktu Anda bar player, masa lalu masuk, kemarin kita begini, Anda begini, maka sudah. Ego not deal success. Sama dengan hari ini belajar. Kalau teman-teman tidak present, gitu, punya metode sangat bagus sekali, tapi tidak present. Kita punya lebih bagus. Kembali ke masa lalu kan? Oh, sama saja. Ingat, ego masuk itu. Dia tidak akan pernah menyetujui kita sukses. Karena ternyata di waktu kita pergi ke masa lalu dengan tentang keakuan kita, latar belakang kita, isi kita, maka dia masuk, ego masuk. Selalu begitu, dia perginya ke masa lalu. Kalau sudah itu dilepas lagi, present, tarik nafas lagi, gitu. Saat ini lagi, maka lepas lagi ego itu. Masuknya. Ya, present itu di mana nafas masuk, di situ nafas keluar, bahwa itu present moment namanya. By present gitu ya. Lapangan, event komunitas, kantor, kemarin ke kampus, dia ke kantor. Memang klaimnya biasanya kalau bikin sick party banyak orang negatif. Sekarang kita present lagi, closing juga 4 orang. Sebelum berangkat kemarin tanggal 13 kemarin ya. Tanggal 12 ya. Nah, tujuannya apa? Dapat customer cepat, latih mental cepat, perluas jaringan kita di situ. Makanya kan kalau Pak Ernest bilang, kalau memang STS-nya enggak ada orang paling enggak, tutup aja dulu STS. Baru kembali ke lead generation dulu. Ayo teman-teman ajak lead generation dulu. Roadshow dulu bareng-bareng. Semua lu airan bareng-bareng, nimbang dulu, bawa dulu ke orang NC. Kalau itu baru masukin lagi. Nah sudah bagus lead generation, udah bagus baru mudah. Karena kita kalau enggak ada orang di situ. Siapa yang ada? Lu lagi. Makanya kemarin HOM kenapa sudah sepi? Enggak ada lead generation, enggak bisa. Paksa bikin HOM-nya di NC. Di NC bikin HOM habis sementara olahraga ini. Soalnya orang Manado ini tidak mudah untuk menggiring mereka ke sistem. Sediakan juga hotel yang bagus HOM. Yang HOM cuma leadernya. Kalau orang-orang luar masuk ke Manado itu dibilang adalah Manado itu orangnya PHP. Ya. Biar dia sudah bayar tiket. Ini Bu, tiketnya saya bayar. Dia sudah bayar untuk komitmennya dia supaya dia tidak malu, tapi dia tidak tahu. Nah, maka teknik kami adalah kalau dari lihat di Instagram itu HOM jam 5 sore hari Rabu orang olahraga. Tutup. Sini dulu si mentor panggil apa? Dengar presentasi dulu. Tutup itu fitness, tutup. Sana sudah jaga satu. Wah, ngomong udah teriak-teriak. Gitu. Udah teriak-teriak turun semua di situ. Jagain semua, kosongin jebakannya. Nah, apa yang kita promosikan di situ? Yang kita promosikan di situ adalah STS. Baru kita gearing ke STS orang-orang tersebut. Nah, bisa dapat 1-2 orang dapat untuk nambahin peluang. Mulai kita endorse tiket STS, mulai kita jual tiket STS itu. Makanya kalau kita bolak-balik ke STS nak bawa orang nggak akan bisa sukses. Jangan hilang kesadaran melihat STS Bali 700-800 orang. Ya, meskipun STS Manado 70 orang, kadang-kala 60 orang, tapi 50 orang tim saya. Kalau sekarang teman-teman lihat STS Bali ada 700 orang, tapi kalian datang sendiri, sama aja dengan tidak. Kembali lagi fokuslah kepada jumlah orang kita di situ. Ya kami begitu, saya di Manado kan 70 orang, 75, tapi 50, 60, itu kalau dia 100 orang, pasti 80 adalah tim saya sendiri. Kami pasti beli tiketnya 10. Tetap beli tiket 10. Bagaimana cara berusaha ini kami bisa punya 10. Kalau nggak bisa punya 10, nggak bisa ke Maldives nanti. Karena mempertaruhkan volume poin pribadi di situ. Itu. Oke, saya carikan ini yang HOM. Nah, ini HOM kami ini. Ini HOM kami ini. Ini HOM kami ini. Berdiri aja. Enggak, duduk sebentar dia ini. Oh, habis sudah. Duduk. Iya, ini ya. Cuma bikin di gazebo saja. Cuma bikin di gazebo saja ini. Jadi sementara olahraga, sementara fitness mereka kita tarik ke dalam. Penuh itu sudah. Kalau fitnessnya kan begini. Nah, habis begini dah. Nah, ini habis HOM ini.
Kembali lagi masuk. Jadi yang SB, yang SC, yang di Materi yang dipresentasikan. materi HM biasa. Testimoni, ya. Jadi kalau enggak begini enggak bisa. Ini semua orang di NC nih. Kalau mau sediakan hotel bagus-bagus enggak datang mereka. Enggak datang. Seperti itu. Jadi memang mengurung mereka, menjebak mereka di situ. Jadi ternyata mereka suka ngomong juga, itu customer, saya turun sekian, saya sudah hard diskon 42%, saya cari orang, udah ini juga ternyata semua gitu. Di situ ngomongnya. Oke. Nah, yang kelima adalah kekuatan duplication camp ini adalah keunggulan sistemnya, teman-teman, ya. Yang satu kerja timnya. Saling menutupi kekurangan. Jadi kenapa duplication camp? Saling menutupi kekurangan, yang jago closing bantu closing, yang jago konten bantu konten. Jadi kalau dulu kamu nggak bisa closing, misalnya ini baru ini, waktu masuknya Jane Januari dia nggak tahu apa-apa, meskipun udah 7 tahun minum Herbalife, dia nggak tahu closing orang. Jadi ini yang maju dulu. Jadi Natalia melakukan, Jane melihat dulu. Toh, habis itu Jane melakukan, Natalia melakukan. Habis itu Jane melakukan, Natalia sudah tidak melakukan. Cuma melihat saja. Nah, sekarang dia sudah 3 bulan tahu. Sekarang yang mana mau disuruh closing, semua dia bisa closing. Ya, sudah bisa closing semua. Makanya kalau dari tim kerja, makanya tapi harus sekarang mentornya harus aktif yang pertama dulu itu duplication camp. Nah, yang kedua adalah belajar lebih cepat, coach belajar langsung, manajemen waktu belajarnya, belajar manajemen keuangan dan manajemen stok. Jadi setiap akhir bulan mereka harus punya neraca. Kemana uang 1017 juta itu? Jangan habis. Jadi saya kayak ini Coach Sumarni, Natalia, Coach Jane, Coach Miranda. Sekarang kayak Coach Miranda ini bikin neraca, tahu nggak berapa stok produknya? 100 juta. Kalau jual retail, kalau 50%-nya berarti ada 50-60 juta. Kan kebanyakan bisnis Herbalife 1000, produknya habis, uang tidak ada. Betul nggak? Jadi kami punya neraca keuangan. Jadi di akhir bulan, di awal bulan tanggal 1, dia hitung stok semua, dia hitung kas uang di bank, dia hitung kas uang cash berapa, garis berapa. Dari modal 17 juta jadi berapa. Atau bahkan minus. Kalau minusnya ada cari di mana? Ya mentor ada orang jual iPhone 15 kemarin 5 juta, itu yang dibeli, habis. Ya mentor kita ada minum produk kok ini terlalu banyak, bayar. Saya ini minta dibayar setiap bulan 15 juta, harus minta. Kalau enggak, saya kasih modal dia 50 juta, bangkrut. Jadi, laki-laki banyak ego. Kenapa laki-laki banyak ego? Banyak minum produk, kasih uang istri, kenapa habis modal? Katanya. Tapi ngabisin network 3, ngabisin kolagen 3 sebulan, ngabisin 24, herbal 24, 3 gitu ya. Kasih modal istri 17 juta, marah-marah. Harus habis. Hitung saja berapa. Jadi ada neracanya. Nah, nanti kalau ada visit ke sana, ikut kelas, nah kemarin Bu Dewi Purni dan lain-lain itu kan memang ada stay 3 hari. Jadi memang betul-betul lihat, ada enggak uangnya, ada enggak income-nya. Jadi memastikan mereka punya income. Jangan sampai tidak punya income. Makanya kemarin tanggal 15 pas tanggal 13 sudah dikirim kemarin, wah enak jadi ke Bali, adalah dipakai liburan. Gitu. Sekarang fokusnya mereka apa? Liburan saja dulu, senang-senang. Karena bahagia, joy, love itu yang membuat kita closing. Itu yang kalau tidak ada joy dengan love, nggak bisa closing. Nah, itu harus selalu dibenahi juga. Yang ketiga, edukasi member. Tujuan akhirnya adalah member jadi loyal, member jadi autoran, member bisa jadi coach yang berikutnya. Baru yang keempat, sistem bisa diduplikasi. Kalau satu orang bisa melakukan, bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang bisa melakukan. Gitu. Nah, yang keenam, tambahan DMO-nya, posting 1-3 konten, chat 5-10 orang, follow up 5 orang, closing minimal 1 orang, hadir di klub, ya. Jadi hasilnya kalau kita konsisten. Kemanapun mau belajar ilmunya, kan sama tetap seperti itu. Cuma kenapa kita tidak melakukan? Terlalu banyak pakai pikiran. Makanya kalau mau belajar tentang present moment dalam, semakin dalam, semakin dalam. Tapi mudahnya begini, kalau kerja jangan pakai pikiran. Kalau mau mendapatkan sesuatu besar harus pakai tools present moment. Makanya kan saya dikasih 2 modul sama Coach Nick. Kalau saat ini di sini kira-kira masih konsisten enggak? Kapan terakhir melakukan player?
Kapan terakhir roadshow? Kapan terakhir nimbang orang? Kapan terakhir posting? Berapa postingan setiap hari? Setiap hari. Ya, sampai sekarang ini sudah berapa postingnya? Tadi belum. Tadi belum. Nah, sekarang kapan terakhir kita flyer? Kapan terakhir work and talk sama orang? Ya. Jadi kalau begitu keadaannya, masuk modulnya, materinya adalah unplug dan present moment. Kita tidak bisa masuk ke penciptaan dulu. Jadi kita overtraining. Dia tidak bisa masuk ke penciptaan. Bagaimana dia tercipta kalau itu belum dia bisa melangkah? Aduh takut, aduh panas, aduh ini, aduh rasanya tidak yakin. Itu kita harus unplug dulu. Itu harus masuk materi unplug sampai keluar dulu sedihnya, keluar dulu semua. Penerimaan dulu. Menyadari gitu ya, menyadari. Karena kalau kenapa orang yang pada titik terendah itu bisa cepat up? Karena saat titik terendah dia menyadari. Tapi kalau orang yang sampai titik terendah tapi tidak menyadari, mengaku enggak sudah tidak ada uang tapi tetap merasa kaya, tak bisa dia untuk up lagi. Karena tadi teman saya ada posting tentang narsis gitu. Orang yang di bawah tapi apa ini tadi? Bukan narsis apa? Ada barusan dibahas kita di grup PT saya yang sudah bangkrut ini. Yaitu orang yang namanya narsisis. Orang yang narsisis, orang yang sudah sampai titik terendah, tapi dia tidak menyadari, dia merasa dia masih tetap punya, dia merasa maka dia tidak akan bisa naik ke atas. Kami rasa sekali kalau RO kami sudah turun, sudah titik terendah, sadar. Salah ketika kita belum pelayaran, salah ketika kita belum nimbang, salah ketika kita lakukan kemarin dengan tim begini, salah ketika kita ngomong dengan sponsor begini, salah menyadari maka kita akan up lagi naik ke atas. Kan banyak orang yang tidak lolos BBC, yang ada income tapi masih ngomong ngotot. Usaha masih bisa tapi tidak lolos BBC, tetap dia ngomong saya punya bagus, pakai pikiran. Tidak sadar, tidak usah bicara lagi, karena dia hilang kesadaran itu. Yang seperti itu perlu di-unplug dulu. Nah kalau itu udah bersih, mentor, saya sudah nimbang 10 orang setiap hari, saya sudah work and talk sudah 20 orang setiap hari. Kok saya tidak bisa dapat income? Kok saya tidak bisa dapat volume poin? Kok saya tidak bisa 2.500? Nah, itu baru masuk yang namanya EQ, EQ, dan SQ. Pasti problem di situ. Dia akan problem dengan pikiran sadarnya, dia akan problem dengan alam bawah sadarnya, dia akan problem dengan spiritual questionnya. Nah, itu harus kita unlock dulu. Spiritual bukan tentang agamanya, tapi tentang dalam dirinya. Nah, itu gacir sudah maju dari dalam. Kalau di EQ itu dalam. Kan orang bilang itu kan pikiran sadar itu kan cuma 5%, betul nggak? 5% kecil kan kontribusinya. 95% subconscious mind kan? Tapi yang 5% itu setelah saya pelajari dengan Korsnik selama hampir 2 tahun, IoT yang ke-8 baru saya paham betapa dahsyatnya pikiran sadar itu. Ternyata ulahnya itu semua itu adalah pikiran sadar. Kalau itu kita tidak buka kunci, ada 6 kunci dari pikiran sadar itu, tidak akan bisa terjadi di alam bawah sadar. Tidak akan terbentuk program. Itu kita harus unlock dulu. Reasoning, nalarnya, pemikirannya. Bagaimana orang bisa 5.000? Nggak pernah dipikirkan tuh 5.000 itu. Yang dipikirkan susah. Tentang willpower-nya, tentang kekuatannya, melakukan sesuatu yang selalu konsisten. Tentang memorinya, dia harus bisa mengenal memori yang lama. Karena kan ide pikiran yang dulu nggak pernah hilang. Cuman dia lagi meredup saja. Meredup saja. Nah, problemnya teman-teman di mana? Problem sekarang masih belum kayak ini, masih belum mau melangkah enggak gitu. Ada yang sudah order tapi enggak mau melakukan nimbang. Kalau di situ problemnya itu perlu dipahamkan tentang unplug. Mungkin nanti Pak Faisal bisa undang Korsnik dalam Zoom, kumpulkan, minta materi unplug. Nah, tolong unplugkan dulu, saya punya problem nih, orang kok enggak mau melangkah, enggak mau melakukan DMO. Melakukan demo cuma sekali udah pergi gitu kan. Melakukan demo udah pergi, baru kalau dia bilang kalau dia mau melakukan terlalu banyak ilusi gitu. Pasti Korsnik akan beri dia unplug dengan present moment. Dua itu. Tapi kalau itu sudah bagus, sudah jalan, sudah nimbang, orangnya bagus, kenapa enggak jadi? Nah, sama dengan begini. Kenapa orang miskin sudah kerja keras kok enggak jadi kaya? Itu problemnya di mana? Problemnya di EQ, EQ dan SQ. Itu problemnya. Itu problemnya dia. Gitu. Di otaknya dia
Yang penting dapat 100.000, yang penting saya cukup untuk makan. Tapi dia kerja dari pagi, ojek, dari buruh panggul, dia ngerjakan. Tapi apa? Diisi dalam alam bawah sadarnya dia bahwa yang penting 100.000, 200.000 sudah cukup untuk makan. Baru dia mental gratisan gitu. Udah kerja dicari gratisan sama. Mindset di situ. Itu olahnya dia. Karena apapun nanti yang Alit akan dibikin, tapi kalau hanya sekedar dibikin, tidak bagus koneksinya antara kita melangkah dengan ke arah yang namanya penciptaan, dia tidak akan tercipta. Hukum penciptaan kan sederhana aja, hukum penciptaan kalau udah Secret bilang. Meminta, memikirkan, merasakan, melakukan, maka Anda akan mendapatkannya. Sekarang minta sama siapa? Sama Tuhan kan? Baru pikirkan dulu, minta, baru rasakan dulu. Rasakan, setelah kita sudah ada rasa, baru harus lakukan. Jangan rasa di kamar terus, boy, saya presidenin, tapi tidak mau melakukan, tidak bisa. Gitu. Kemarin kan tujuan kami kemarin ini mau cari bukti merasa. Dari kemarin saya sudah merasakan, oke, berarti ini rasa saya nanti jadi presidenin, berarti villa yang lama ini sudah untuk anak, mungkin kita cari yang agak luas sedikit karena sudah meja biliar, kolam renangnya harus lebih besar lagi, tidak boleh kecil. Gitu. Ini sudah bangun rasa. Gitu. Karena alam bawah sadar itu tidak tahu mana realita, mana non realita. Alam bawah sadar itu tidak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Dia tidak tahu. Dia sebut juga di sini, ini rumah saya. Dia bilang ini rumah saya. Ini bukan rumahnya Pak Faisal. Kalau kita sebut dalam diri kita, terima kasih ya Tuhan, ini rumah saya, bagus tuh. Maka dia mengatakan iya saja dia. Gitu. Maka ilmu itu tidak boleh disalahgunakan. Dia bisa menjalarkan apapun. Dia bisa jadi buruk. Gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tentang apa? Tentang teknikal? Nah, dari situ. Nah, yang ketujuh adalah kriteria dari duplication camp ini kelulusan nanti ya. Nah, 1, mencapai 2.500, 2, memiliki 5-20 customer, 3, lolos HPL. Yang keempat, step yang berikutnya adalah melakukan training. Jadi step pertama itulah bagaimana kami ajarkan untuk bisa meretail jadi. Meretail dulu, nggak usah pikirkan mereka untuk bawakan HOM, nggak usah pikirkan mereka datang ke sistem dulu. Ayo meretail dulu, itu yang pertama. Step pertama udah lulus mereka 3 bulan. Step kedua ini mereka sekarang dalam membangun sistem. Jadi kayak HOM kemarin mereka udah dari bikin materinya, dari jadi MC-nya, dari jadi pembicara HOM-nya, pembicara promosinya gitu. Balik saya yang pegang laptop. Karena mereka sibuk semua. Nah, habis itu saya nggak ada, ini nanti mereka akan bikin customer day. Saya masih di Malang. Karena saya akan sharing di Malang 1 hari. Ada saja Malang ini minta leadership training kualifikasi 1.000 dari sini saya ke Malang. Nah itu saya pasti ngamplak pasti itu. Komito Malang jadi. Saya ngamplak di situ 1 hari leadership training. Atau akan masuk di mana? Kalau 1.000 itu mungkin akan masuk ke hukum penciptaan, mungkin akan unlock ke subconscious mind. Jadi kita lihat. Tapi memang kalau sehari itu singkat. Karena kalau saya di training itu banyak gerakan. Banyak afirmasi, banyak relax gitu. Jadi 3 harinya seperti itu. Jadi ini baru kriteria yang Pak Ernest bilang, Pak Lingga jangan fokus ke step berikutnya dulu. 3 bulan ini fokus ke step pertama. Nah, step kedua Pak Ernest apa lagi? Tunggu. Step ketiga tanpa bergabung dia bisa melakukan. Nah, nanti masuk step ketiga adalah duplikasi, mereka punya sendiri akan mereka buka sendiri. Nah, dia tidak akan menjamin harus fitness club enggak. Nanti kayak Miranda misalnya dia di rumah. Yang namanya dia studio club. Kalau sekarang di studio clubnya Miranda itu ada 3-4 orang juga yang nempel, bisa. Enggak harus kayak Pak Lingga, kayak apa, enggak. Dengan home club kita juga bisa melakukan. Tinggal NC, sukses dari NC itu adalah dari activity. Tanpa activity, NC tidak akan. Bikinlah activity yang berbeda dari orang lain. Kalau mau bikin Zumba, masuk studio Zumba mereka lebih bagus. Jadinya. Nah, kalau di saya, activity-nya tidak ada jam yang spesial. Tidak ada jam khusus, hari ini ada kelas Zumba, hari ini ada kelas aerobik, hari ini ada kelas BL, enggak ada. Karena saya mau bebas. Saya kasih alat saja, lu pakai dari jam 7 sampai jam 11, dari jam 4 sore sampai jam 8, kami fokus untuk closing. Karena kalau mau buat kelas, kami enggak ada begini berangkat, misalnya itu Zumbanya ini, yoganya ini, ininya. Siapa yang ngajar? Enggak ada. Lebih baik kasihkan tuh alat yang besi itu, ya nanti dia korek yang leg pull down digunakan, pakai saja, nak merusak-rusak kalau itu. Gitu intinya, dia masuk sudah.
Maka saya invest adalah ke alat Yang gym. pakai TV juga. Yang pakai TV. Kami pakai TV. Kalau enggak ada pakai instruktur Zumba ya. Jadi alurnya adalah orang datang, kalau udah customer nih, udah program orang datang ambil teh dia pemanasannya dengan TV. Coach bagus body fit. Tapi kalau bisa pakai premium ininya YouTube-nya supaya enggak ada promosi. Masuk langsung olahraga, habis olahraga siapapun itu. Ini kayak tadi ini laki-laki. Mana yang tadi ini? Laki-laki nih. Di mana di posting, Mak? Duplication cam. Enggak, Sunarsa enggak ada di NC. Hah? Duplication cam. Enggak ada. Enggak ada duplication cam. Tadi pagi. Oh ini. Ini tadi pagi nih. Nah. Nah, itu televisi depan itu. Nah. Kayak kelihatan TV nih. Sampai Puspa di sini kaget, aduh kalau begini saja katanya. Nggak perlu nggak perlu. Ini kan begini. Ini yang di ruangan sebelah. Jadi masing-masing. Biar kami nggak ada, mereka berjalan sendiri. Apa sistemnya alat itu semua? TV, yang penting internet harus bayar. TV-nya berjalan sendiri, ada asisten satu, jalan semua sendiri. Seperti itu. Sederhana saja dari alur sistemnya. Baru nanti kita ada kelulusan. Makanya saya minta petunjuk dari Dedi Faisal. Nah, untuk pilot project ini kami sudah menghasilkan 17.000 volume. Jadi, artinya kalau dilihat dari sponsor saya Bang Bian, saya kemarin 7.600 volume poin, dan tim saya rata-rata di atas 2.500, 3.000. Artinya sudah ada yang lalunya lagi sampai 17.000. Artinya Bang Bian punya satu NC dengan 17.000 sampai 20.000. Jadi untuk menjadi presiden tim, kalau dengan tim saya 80 supervisor sekarang, kita tambah 5 aja yang seperti itu, saya udah bisa up ke 7.500 bahkan presiden tim. Cuman tugas saya sekarang adalah menduplikasikan ini barang ini. Saya sudah buat satu di Lubuk dengan cara yang sama, fitness club. Sementara running baru 2 minggu jalan. Tadi adik saya bilang rame sekali di NC. Nah ini yang proyek barunya ini. Maka pulang dari sini kami akan ke sana. Lubuk Banggai yang tempatnya itu Pak Supo yang Dedi mau cari-cari itu. Ini baru buka 2-3 minggu. Sudah ada dua yang ngecamp. Sudah ada 2 ngecamp. Dia cuma nggak ada personal trainernya. Itu ibu-ibu nggak suka dilatih. Nah. Itu. Ini saya tinggalkan kemarin. Sudah ada 2 yang masuk loker bisnis, 2 orang 1.000. Supervisor saya langsung masuk. Kan syaratnya 1.000. Orang yang nggak pernah order 1.000 loh 2 orang itu. Jadi mau order 1.000 order. Ya, saya pulang kemari sudah 2 loker masuk. 2.000. Ya 2.000 sudah. 2 supervisor. Karena itu supervisor itu dia buka home club nggak pernah 2.500. Cuma 500, cuma 1.000. Kadang kala 1.000 mah, kadang kala 750. Yang satu lagi pegawai. Sekarang udah masuk. 2 itu. Sekarang dia sudah nge-camp di situ. Adik saya lagi ambil besar. Jadi mereka bantu talking point, mereka bantu masukin customer. Yang satu udah closing, Stepi udah mulai closing lagi. Seperti itu. Berarti itu modul buat yang builder camp itu. Ya, duplication camp. Duplication campnya itu modulnya langsung dikasih yang join 1.000 langsung dikasih modul. Ya, kita kan nanti kalau udah join 1.000, kita mentoring. Jadi kayak modulnya ya sama saja apa yang nanti ini kasihkan adalah ini, core-nya ini. Baru kami punya metode mekanismenya. Jadi dia belajar bukan dari buku, tapi belajar dari tindakan kita. Jadi pagi-pagi ada papan afirmasi, dia buat dream. Baru kami punya papan tracking. Jadi mereka buat papan tracking, papan customer, dari customer menjadi member, dari member menjadi SC, dari SC menjadi HPL, menjadi supervisor, ada papan trackingnya semua. Dia masuk. Ya, makanya ICT 8 kemarin sudah kami
ini kan modulnya, tapi ICT 9 ini kami sempurnakan lagi. Akan masing-masing akan membawa modul yang apa yang harus dilakukan. Kalau modul lab TikToknya sudah ada. Gitu. Tinggal nanti di bukunya kayak kemarin tuh belum sempurna semua. Nah, karena baru project 90 hari kerja. Nah, ini yang ICT 9 ini memang akan full mereka dapat dalam satu modul buku. Sampai alurnya gitu jadinya. Jadi sudah harus sekarang coba apa namanya? Siapa? Fernando rancang. Apa akan dikasih oleh dia gitu. Satu, rancang dia tentang yang namanya orang enggak ada kertasnya, Kang. Ada Mak kasihkan tuh, kirim kan enggak ada? Yang mana? Ada satu lembar program 90 hari kerja yang dilakukan per minggu. Yang kayak Bu Marina punya, program 90 hari kerja itu, tapi kami sempurnakan tambahin. Tapi kami pakai per lembaran per minggu. Kami pakai per minggu. Jadi 1-2 kertas panjang per minggu ngisi. Jadi dari personality diri kita, ibadahnya berapa kali, meditasinya berapa kali, afirmasinya berapa kali, apakah dilakukan enggak. Baru selanjutnya tentang use where talk-nya bagaimana, baru tentang personal branding-nya bagaimana, sampai di bawah berapa konten itu modulnya. Itu yang harus dilakukan. Oke, ini ke ininya, ke apa namanya, ke ini program kerja ininya Fernando. Ya nanti di print, Fernando print, baru gitu. Kalau ada print di sini boleh Bu Darmi jelaskan. Kalau bisa di print supaya langsung ke teknikalnya, mungkin nanti alit semua bisa sama-sama lakukan action. Sama aja dengan Bu Marina punya, cuma kami pretelin sedikit. Pretelin sedikit karena ada rohnya gitu. Kalau itu mungkin bisa di print bisa. Sudah masuk ke WA-nya? Lagi dibuka. Oh, ya. Seperti itu. Itu yang dilakukan satu hari untuk modul dia. Intinya yang pertama jangan dulu ajarin apapun, jangan dulu di otaknya jangan sulit juga. Kalau untuk closing orang modul apa namanya untuk loker bisnis, jangan dulu bicarakan susahnya ya. Jangan dulu bicarakan tentang kamu harus nimbang 10, kamu harus jemuran sebentar di sana ya. Jangan. Yang kita bilang adalah kamu mau enggak suka income segini. Feeling bangun, ingat bangun feeling. Income begini. Ajak dia visit kemari, mau enggak kehidupan kamu 5 sampai 10 tahun depan seperti ini. Bangun feelingnya. Jangan nanti kamu ajak ke tempat roadshow, "Woi, kamu harus roadshow begini ya." Dia bilang bukan gue banget. Ya, enggak mau dia. Jadi isi dulu di otaknya yang betul-betul yang memang diinginkan dulu, emosinya dulu yang dibangun. Gitu. Nanti setelah itu, oke, mau dengan 17 juta punya penghasilan 15 juta, mau enggak? Hah? Daripada kita ngambil franchise kopi dan baru beli mesin kopinya sekian. Jual kopinya harga 10.000, dapat enggak untung 20.000? Ya, kopi itu kan dijual 10.000, 15.000, dapat enggak untung 20.000? Dapat. Jualnya 10.000 bagaimana untung 20.000 gitu kan. Nah, kita jualan herbal 65.000, untungnya sudah 25.000. 33.000 hitungannya. Untungnya kalau enggak diisi segala macamnya di situ. Gitu. Nah, itu yang dibangun. Ya oke. Makanya kan kalau untuk buka NC saya punya proposal bisnis gitu. Dari apa yang disiapkan, saya survei tempatnya, baru desainnya, baru bicara tentang marketing plan-nya. Marketing plan bicarakan yang indah-indah, 4 pintu penghasilan, masuk dari situ. Nih Bu, kalau 1000 volume poin, itu penghasilan retail, kalau gali COI teman-teman, baru yang kedua penghasilan ini nih, 4 pintu penghasilan masuk dulu. Setelah dia order 17 juta, masuk loker, ini yang kamu lakukan. Baru, ini kamu lakukan. Selesai. Makanya kan STS itu kan pintu masuk untuk membangun emosi. Guest speaker-nya di waktu itu marketing plan malah dihiraukan. Waktu nutrisi tidak dihiraukan, tapi guest speaker-nya itu wow. Saya mau kehidupan langsung tarik 17 jutanya. Nah, itu ininya. Bisa kan dipahami kan? 2 lembar dia. Sampai setiap hari Senin setiap hari Senin dievaluasi. Jadi sebulan habis 4 lembar. Balik. Karena ada tracking dan perkembangan. Kalau benar-benar yang buat USB-nya ini apa yang 1000 volume ini langsung pokoknya PR-nya ini kerjain. iya, kerjain. Coba kalau ini kan, masuk di akal enggak? Punya enggak customer dia kalau dia melakukan itu?
Pagi hari, ya. Ya SOP lain. SOP-nya. Gitu. Gitu. Dan kasihkan aja bukunya Bu Marina satu bundel itu selesai sudah. Nggak usah lagi bikin modul. Yang P2-nya, ini baca P2. Kasih baca P2 membangun royalti jangan kasih. Makanya kan sebenarnya dia satu buku info produk, marketing plan, buku marketing plan, buku P2 dengan buku kendala. Menghadapi. Ya, itu saja. Jangan kasih buku 90 hari kerja terlalu mungkin kita akan beli bagus pakai lembaran aja bisa per minggu. Mingguan. Jangan kasih dulu itu untuk bangun royalti, belum sampai di situ dia. Terlalu kebanyakan bukunya. Makanya di P2 itu dia akan belajar. P2 aja. Marketing plan sama Kalau P1 sebenarnya enggak perlu karena dia sudah jadi member. P2 yang paling penting. Dia baca-baca. Nih, buku P2 udah selesai dengan buku itu marketing plan dengan ada daftar harganya. Baru nanti perlengkapan yang pretelannya itu banyak di dalam kertas WE. Kertas WE itu kami ada papan WE-nya. Nah, itu udah komplit kertas WE, kertas meal plan, Daftar harga. paketnya kita mau posting apa di situ. Kemudian kertas WE, kertas meal plan. Saya sederhana sih. Baru paket yang kita mau closing di apa target kita. Jadi ada beberapa pilihan di situ. Nah, terus kita biasa kalau apa ada foto before after lah kalau mau tahu situ. Tapi anak-anak bikin sudah di kalung. jadi itu yang dikasih semua sama mereka. Diisi. Buat kita untuk nanti kalau ada customer baru, alurnya kan orang baru masuk. Waktu dia masuk itu kita mau apain? Kayak kemarin tuh kan ada 2 kan masuk ke Nando waktu kami di sana tuh. Nah itu tangkap itu langsung. Sebenarnya mereka mau bantu itu. Sudah mau tangkap mereka keluar. Aduh kalau saya tangkap ini sudah mau tangkap langsung masuk ke timbangan dulu. Ibu mau apa? Mana ini Bu? Langsung tawarkan. Bu, kami punya cek analisa. Bu bisa cek dulu berapa free nanti ada olahraganya. Sambil dia nanti bikinkan minumnya. Sambil dia langsung closing program. Makanya nanti menariknya alat fitnessnya kasih menarik. Tata seperti tempat fitness. Dari sisi lampunya, supaya kan sekarang adalah ngetrennya dia yang posting kita dapat customer. Itu. Nah, pilihan paketnya kami ini. Ini closing kami di NC yang paling tinggi. 2,3 tambah 10 hari ya. Jadi yang kami tutup dulu ini, kami duain dulu, ini kami tutup dulu dengan kertas. Mau yang mana? Gitu. Nanti paling ujung-ujungnya baru terakhir ini. Ini closing kami. Tapi harus benahi dulu. Harus benahi dulu pikirannya kita untuk berani bisa closing seperti itu. Mau tukang ojek, mau tukang sapu, tetap dari situ. Orang baru apa ini? Orang baru yang member yang bisnis terutama. Nah, jadi kan kita merubah mindset nih. Apakah dengan kita suruh dia afirmasi atau kayak gitu, Pak? Kalau orang baru kan rupa member itu dia posisinya di mana? Kalau posisinya dia adalah menjadi customer baru cuma upgrading, biasa aja. Kalau dia mau ke arah bisnis mungkin kalau dia mau setelah kita upgrade baru. Kalau dia masih menjadi member dia masih peminum, capek kita ngomong. Sudah SB, kalau sudah SB yang pertama dia sudah upgrade dirinya sendiri mentalnya. Dia sudah berani lepas membayar 17 juta. Udah mulai bagus dia mindsetnya yang pertama. Yang kedua nanti masukin kelas di mana problemnya. Makanya kan hal-hal ini teman-teman jangan dulu fokus kepada orang lain. Fokus kepada diri kita dulu. Contoh perlengkapan WE. Jangan nanti berpikirnya adalah apa yang harus dia berikan, sederhana sekali sebenarnya. Apa yang harus kita berikan ke dia, apa yang kita pakai. Fernando enggak usah bingung. Apa yang ada Fernando punya di NC, itulah yang dilakukan sama. Kamu harus punya begini juga. Nanti kalau umur panjang bisa PCR ke Manado, mudah-mudahan bisa jalan nanti Agustus. Lihat, apa yang kami pakai, itu yang dia pakai. Nah, saya masih kalau untuk naik level, saya belum naik level. Ya, Astung Karo bisa naik level. Cuman saya sharing, ayolah sama-sama bisa di atas 5.000.
Kita bisa ke Madis sama-sama gitu ya. Saya semenjak Herbalife enggak vacation cuma sekali. Ya cuma enggak semua vacation. Cuma level 1 cuma sekali. Jadi sebenarnya orang belum mampu meniru kami. Volume poin kami hampir tidak pernah di bawah 5.000, tapi orang belum mampu meniru. Nah, sekarang kami membuat sederhana supaya orang mampu niru gitu. Saya mencari 10 orang saja yang bisa niru kami. Volume poinnya bisa 7.000, 8.000 gitu ya, dan dia punya tim punya 20.000, sudah selesai. Itu berusaha bagaimana ini sekarang lagi mengajarkan mereka ini. Bisa enggak niru kayak leadership saya ajak jalan-jalan, besok dia punya tim, dia akan ngajak sendiri. Sampai nanti seperti di Faisal, kita udah duduk, mereka sudah dengan timnya sendiri gitu. Nah, itu lagi ditiru. Terus ini mau nanya untuk yang paket ini sebenarnya kan kita problemnya kurang lebih sama. Tapi kalau yang paket ini kan berarti semua full retail kan ya? Full retail. Cuman tahu ini kan locker gitu ya. Tahu dia habis tidaknya, terus habis itu ada kayak batasan waktu harus setiap bulan dia harus Oh, oke. Ya ada. Ini otaknya nih. Nggak boleh dia tawar menawar barang itu ya. Jadi memang di locker ini pertama kan belum locker pertama. Itu retail. Retail dulu. Jadi retail pertama dulu ada 10 harinya. Ada 10 harinya, nanti dia simpulkan. Ada 10 harinya, closing dulu produknya dia bawa pulang itu. Dia bawa pulang. Kalau dia nggak ambil 10 harinya cuma itu, dia bolak-balik dia bawa itu. Dia bolak-balik bawa itu. Jadi dia visit. Dia bolak-balik bawa itu. Iya. Kalau dia nggak mau 10 harinya, dia bawa itu produknya bolak-balik. Pulang pergi. Ya. Nah, nanti locker dia setelah jadi member, dia 100 volume. Diisi tanggal di locker di situ, kalau tidak 100 volume, buang dia, keluarkan. Cuma sebulan 100 volume. Kalau dia nggak repeat lagi, dia nggak order lewat Keluar IG, dari dia locker. keluar dari locker. Bawa pulang produk. Jadi jangan ada yang sudah 3 bulan, karena ini juga pengalaman. Dulu ada satu kaleng shake 3 bulan masih ada. Habis-habis ini ada apa? Begitu kan dia cuma menikmati fasilitas kita. Locker itu besar loh energinya, kalau lockernya bagus. Saya punya 2 locker, ada locker yang 100 volume, ada yang locker terserah lu. Sampai yang rusak itu. Kalau yang bawah 1, yang bawah 2, memang tapi ordernya kan 500 volume, dia di rumah, dia datang sama ini, di situ dia. Tapi kalau yang ini memang ada tanggalnya, tanggal sekian, ya 100 volume, buang. Tapi kenyataannya 500, 1000 di situ. 500 volume dia bisa nempati locker kita tuh 3 bulan. Kalau dia udah nggak lagi repeat order lewat akunnya, udah cabut namanya, ambil produk pulang, nggak lagi berhak order. Kalau dia mau lanjut, biasanya sih dia lanjut terus, nggak akan bakalan dia nggak mau lepas dari locker. Oke, sebelum Bu Dauri masuk tentang teknikal, saya mengingatkan satu lagi adalah tetap yakin dengan aturan Anda dalam MC. Jangan tergoyahkan dengan Itu saya peringati dulu kemarin. Karena adik saya kemarin saya lihat, saya bengong 2 hari di situ. Orang cuma bawa 1 kaleng shake, dia bikinkan. Dia bilang, Bu, mau program apa? Saya di rumah ada shake course hingga. Oh, nggak boleh, Bu. Kita beli alat gym 120 juta. Mau olahraga, kalau ibu mau olahraga, ibu harus ada tehnya, ada alunnya. Gitu. Saya bilang begini, kenapa harus teh alunnya? Karena ibu berolahraga butuh pembakaran lemak. Oh begitu, saya nggak bawa course, produknya saya di rumah. Nah, saya nggak tahu ada dengan nggak ilusinya di rumah kan? Ada Bu program yang harian. Oh ya, ambil saja yang harian 65.000. Saya dia minum. Jadi hari itu 4 paket semua. Yang sebelumnya dia datang 1 kaleng shake, dia datang cuma olahraga pergi ngakunya di rumah punya produk lah. Ilah bagaimana ini saya bilang. Nah, di situ saya kasih peringatan sama adik saya kumpulin semua tim, saya bilang coba kita belajar dari Kentucky, belajar dari McDonald, saya bilang belajar dari mereka. Masing-masing bisnis punya aturan. Kalau mereka tidak bisa, datang lagi. Kok saya mau olahraga saja, bayar berapa? Saya nggak mau minum nutrisi. Mohon maaf Bu, kami di sini klub nutrisi. Kalau ibu mau nge-gym ke tempat gym sana. Ikhlaskan. Ikhlaskan. Ada lagi, bisa enggak saya shake-nya, tehnya saya enggak boleh Bu. Ya sudah, enggak jadi saya. Oh ya sudah selesai. Coba sekarang Anda ke Kentucky. Biasa makan di warung Tegal. Yang makan dulu, pilih-pilih makanannya, baru bayar setelah makan. Kalau pergi ke Kentucky, minta bayar dulu kan? Pak, dibayar dulu. Boleh enggak? Saya ada 5 orang, saya mau makan dulu, bayar gampang sebentar. Kira-kira Kentucky kasih enggak? Hah? Nggak bisa. Itu aturan SOP-nya dia. Maka apa SOP yang Anda tepat, itu yang harus dilakukan. Di NC saya ada yang
ada yang beli produk di orang lain. Bilang produk langsung out. Langsung satu jabri out, enggak bisa lagi, mohon maaf. Kalau beli produk di orang lain enggak bisa lagi nge-jam ke kita, enggak bisa. Kong, angkat semua. Ada saya enggak? Angkat semua gua sama. Ada indikasi dia merayu customer kita di bisnisnya dia ajak ini mau alih, dia mau kecantikan dan lain-lain, out, kasih tahu dia bagus-bagus, Bu, nggak boleh, dia marah, silahkan, jangan di sini, harus ketat, gitu, sesuai dengan aturan kita. Gitu. Di rumah ini punya aturan, kita boleh bebas, tapi ada aturannya, gitu, nggak boleh sembarang, semua ada aturannya. Nah itu kalahnya kita, kalau sudah banyak orang, sudah terbiasa. Makanya di duplication camp juga minimal setiap bulan ada personal purchase volume 1000. Kalau enggak ada kemarin dapat teguran lagi. Kamu enggak 1000, artinya customer barunya kurang. Masih banyak produk di itu, iya berarti customer barunya kurang. Tapi volume poin bisa 2,5 karena dari hasil upgrading. Makanya kan kelihatan di tracking di papan tulis tuh, kalau di kantor saya ke papan tulisnya begini. Ini ada new customer, ini 3 bulan akan mati, enggak ada volume ini kalau ada new customer ini. Karena habis orang 10-15 member yang di upgrading habis. Gitu. Jadi ada aturan mainnya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan berikan Coach Darmi. Setelah lunch break. Oh, setelah lunch break. Iya. Sudah jam 1 gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, tapi disclaimer saya hanya men-sharingkan pilot project saya kepada Dedi Faisal. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan, saya akan tambahkan. Kalau memang menurut Dedi Faisal bagus, kami lagi siap melakukannya. Gitu. Karena memang bagaimana caranya, kami harus naik level. Tidak ada cara lain gitu ya, yang saya harus lakukan seperti itu. Ya, itu disclaimernya. Ini adalah sama-sama pilot project, ya. Tidak ada yang disombongkan. Astungkare, kami tidak pintar, tapi berkat yang ide sanggung dikasih yang Tuhan kasih kepada kami, mereka lah yang penciptanya seperti itu, ya, supaya tidak ada salah paham di situ. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, saya mengundang Coach Lingga sama Alit supaya bisa kita cari benang merahnya, ya. Nanti kita juga dengar Coach Alit punya program bagaimana. Karena kemarin ceritanya kita lagi seperti di coaching sama key account manager kita, bahkan dari Filipina datang. Ibu Mac itu, mereka mungkin sudah gatel, sudah kesel, sudah nggak sabar, kapan saya jadi chairman, ya. Jadi udah ceritanya nih, udah ke Pekanbaru, tim saya yang di sana udah didatengin, ke Makassar, Pak Hendra sudah. Makassar itu kan grup besarnya di Semarang. Di Semarang juga udah didatengin sama Pak Darwin, sama Pak Peter, ya. Terus kemudian ya yang belum adalah saya punya anak, punya ini sekarang padahal Diamond dari sini. Jadi ya coba dilihat potensinya. Potensinya. Nah kemarin jadi singkat cerita, Fernando lagi kolaborasi dengan Alit, yang coba kita cari bagaimana supaya Fit Club-nya saling bisa mendukung, ada coaching online-nya, ada kayak maratonnya, terus semua. Kemudian WE-nya ada segala macam. Nah, terus saya bilang, sehingga meskipun cuma sepintas tadi sudah kelihatan saya ini ya, dan saya udah dengar dari Bu Dame juga, terus Kohendra juga udah lapor sama saya. Teman-teman, ada beberapa menit nanti setelah makan ya kita punya waktu ya sama-sama open mind. Siapa tahu kita bisa unplug. Artinya unplug tuh cop-copan yang dicabut, colokannya cabut gitu. Masalah-masalah itu kita buang di luar. Karena kalau nggak akan bertumbuh. Mau diajarin apa sama Coach Lingga, nggak bisa. Diajarin apa sama terbuang percuma. Nanti kalau nggak laku. Ya nanti kalau itu ya harus dibuang dulu semua. Jadi ilusi semua kan, kalau Fernando, Geraldo, siapa yang udah pernah ikut unplug dari Coach Nick? Kan kalian udah pernah ya, sudah pernah waktu di Bandung, ya. Jadi
praktekinnya nggak gampang. Teori baca buku manual dari coach Nick bisa luar kepala, kalau nggak hafal juga mungkin dibakar, abunya diminum supaya nyeresep gitu ya. Tapi mempraktekkan. Itu yang nggak semua gampang. sama. Kayak kemarin Fernando nanya sama Jorge Disney di mobil karena udah datang si big couple ke sini kan. Ya udah nggak nanya bagaimana, terus dia bilang what is your DMO? Ya semua DMO bekerja. Nah, kamu pilih yang mana? Tekunin terus sampai mendatangkan orang ke NC-mu, mendatangkan orang ke gym-mu. Nah, jadi semua intinya adalah bagaimana kita melakukan tugas kita, yang mana Coach Lingga tadi bilang semua sebetulnya kita udah tahu. Job description kita tuh sebagai coach di Herbal itu apa? Harus ada edukasi, harus mengundang, harus mengolah, harus semua basic semua udah tahu. Nah, tinggal hari ini kita brainstorming, mencari benang merahnya, kita link yang miss-nya di mana, alurnya itu putus di mana, sehingga kok saya 2,5 aja nggak bisa. Ya, jadi kita udah sama Coach Lingga, saya dengerin, saya perhatikan, udah nggak boleh ngomong 2,5, ngomongnya tuh 5.000, kan ngomongnya sudah Maldives. Kita udah ngomong Maldives, kita masih pikir kalau gue ngajar gue dibayar berapa. Jadi terlalu jauh, ya itunya harus dibuang. Jadi berpikirnya udah harus, aku mau ke Maldives, aku pengen punya villa seperti ini. Ya. Begitu jadi, berpikirnya. kalau buat yang belum pernah ke sini, ya gampang memvisualisasi apa yang kita injak, kita doakan, kita bisa impikan, alam semesta bisa mendukung kita. Apa yang kita harapkan, kita doakan dan kita afirmasikan setiap hari, kerjakan. Itu akan terjadi. Tapi kalau yang tiap malam tidur di sini udah terlalu terbiasa, perlu bikin lagi. Nah, jadi mind settingnya lain lagi. Nah, jadi hari ini saya juga kita harus belajar dari siapapun, kapanpun, dimanapun, ya dong. Jadilah gelas kosong, sehingga kita juga jangan cuma ikut di kelas Herbalife aja. Kita jadi kayak orang melihat, kalau saya cuma bergaul di Herbalife, saya sombong, saya udah nomor 1, dilulukan. Lu siapa gitu maksudnya. Ya saya kalau ke grup supercar, saya lu siapa? Saya ini bawain tasnya teman saya ngambilin minum komoditas teman saya yang mobilnya harganya 4 kali 6 kali dari harga mobil saya gitu ya, karena saya harus bergaul di lingkungan yang mungkin lebih tinggi dari saya supaya sayanya nggak sombong. Kalau kita cuma berkutatnya di NC, kita jadi jagoan NC kita. Kalau kita berada di metode kita aja, kita jadi hari ini kita hapus tadi ego is bego, unplug, semua kata-katanya buat saya nancep semua ya, meskipun saya tadi lihat beberapa nyatet ya. Hari ini kita coba saling mencari benang merah ya, yang belum bisa 2,5 kita goalnya 5.000 ya. Nanti DMO-nya technical, nanti Coach Dani setelah makan siang kan enak nih, pas ngantuk-ngantuk kita bisa. Betul nggak? Ya. Yang penting tadi gambaran besarnya Coach Lingga udah dapetin dulu supaya kita sefrekuensi ya. Coach Lingga udah ngomong bagaimana jadi presiden tim, bagaimana dengan tim diajak datang ke sini punya MC yang sudah 5.000 sudah otomatis gitu ya. Mau nggak begitu? Yang belum mau kan? Ya, buat kita yang NC-nya kita masih sepi, yang kita masih 2,5 aja masih berjuang atau apa gitu.